Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai. Apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Semoga semua dalam keadaan baik dan sukacita, serta damai Paskah menyertai sahabat Oase Rohani Katolik. Pada kesempatan kali ini, saya Margaret Indriana senang bisa bersama dengan sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Sahabat, hari ini adalah hari Senin Pekan Paskah yang kelima. Telah bangkit gembala yang baik, ia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya dan rela mati untuk kawanannya. Haleluya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sangat bergembira dan senang hati di tengah kita sudah hadir Romo Sridanto Nata Antaka yang dikenal dengan nama Romo Danto. Mari kita sapa beliau. Selamat datang di studio Romo. Selamat datang juga, terima kasih Ibu Margaret. Apa kabar Romo? Luar biasa, terima kasih. Puji Tuhan. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan memulai dengan doa dan berkat dari Romo Danto. Marilah kita satukan hati dan budi kita, pemirsa sahabat Oase terkasih, dalam doa yang kita persatukan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada pekan kelima Paskah ini kami masih boleh menikmati sukacita dan kegembiraan, karena Tuhan kami Yesus sudah bangkit dan senantiasa diwartakan oleh murid-muridnya. Kami bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan firman-Mu, Paulus dan Barnabas yang telah mewartakan Kristus yang bangkit. Semoga Kristus yang diwartakan bukan hanya bangkit, namun juga hidup dalam hati kami masing-masing, dan nama-Mu semakin dimuliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 5 sampai ayat 18. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium, orang-orang Ikonium yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah mengetahuinya, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya. Ia lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena Paulus yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu,
Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan kurban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu-lah beri kemuliaan. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu-lah beri kemuliaan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu-lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu-lah beri kemuliaan. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu-lah beri kemuliaan. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu-lah beri kemuliaan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus,
Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan pesan-pesan inspiratif yang akan disampaikan oleh Romo Danto. Romo, dari bacaan pertama yang sudah kita dengarkan tadi, Kisah Para Rasul, makna atau inspirasi apa yang akan Romo sampaikan? Ya, memang sepanjang masa Paskah, ya sekarang sudah pekan Paskah yang kelima, bacaan dari bacaan pertama sepanjang perayaan Ekaristi Harian senantiasa berkesinambungan diambil dari Kisah Para Rasul. Dan dalam Kisah Para Rasul digambarkan bagaimana murid-murid mengalami sukacita, mengalami kegembiraan setelah mereka ditinggal Yesus yang bangkit. Ya. Dan aneka macam sikap dan pewartaan para rasul itu. Kita mengenal Petrus, kita mengenal murid-murid yang lain, Yohanes, Yudas, dan sebagainya. Kali ini kita berjumpa dengan Paulus. Paulus dan sahabat dekatnya yang bernama Barnabas. Apa yang terjadi dengan Paulus dan Barnabas? Paulus dan Barnabas adalah, boleh dikatakan, Paulus menyebut dirinya Rasul ke-13, ya, artinya dia tidak mengalami hidup bersama dengan Yesus, tetapi dia mengalami bahwa Yesus itu adalah Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit setelah dalam peristiwa di Damsyik. Dalam bacaan-bacaan sebelumnya dan hari-hari sebelumnya sudah diceritakan bagaimana asal mula pertobatan Paulus seperti yang sekarang ini. Dan Paulus adalah, boleh dikatakan, murid yang meluap-luap kegembiraannya untuk mewartakan Yesus yang bangkit di kalangan orang-orang non-Yahudi, di kalangan bangsa-bangsa lain. Kalau kita lihat Petrus kembali ke Yerusalem mewartakan di sana, tetapi Paulus keluar Yerusalem. Dalam pewartaannya ini dia bersama dengan Barnabas. Dalam bacaan pada hari ini digambarkan bagaimana Paulus dan Barnabas berada di Ikonium. Ikonium adalah bangsa dan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dikatakan di dalam kitab suci. Dan yang lebih dahsyat lagi, mereka ini juga masih menyembah ya, dewa-dewi ya. Bagaimana Barnabas ya, mereka bahkan menyebutnya sebagai Zeus. Paulus mereka sebut sebagai Hermes, dewa-dewa penting di dalam tradisi Yunani. Dan di Listra, Paulus pun juga menyembuhkan
menyembuhkan seseorang yang kakinya lumpuh. Berdirilah tegak di atas kakimu, ayat 10. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Paulus atas kuasa Yesus menyembuhkan orang yang lemah kakinya, yang lumpuh sejak lahir. Maka peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Paulus di Listra, kota yang tidak banyak orang Yahudinya, membuka wawasan beriman bagi mereka melihat mukjizat penyembuhan tersebut. Sulit bagi mereka melepaskan kebiasaan iman mereka yang lama, meskipun Paulus berkali-kali mewartakan dan menerangkan sesungguhnya pemberi mukjizat itu. Untuk itu dibutuhkan bimbingan Roh Kudus bagaimana orang-orang ini percaya kepada Yesus yang sungguh bangkit, kepada Yesus yang sungguh hidup. Maka dari bacaan pertama ini kita boleh memberikan beberapa pesan-pesan Injil, pesan-pesan bacaan. Pertama, Paulus dan Barnabas adalah pengikut Kristus yang senantiasa giat mewartakan Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit di antara bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Dia berani keluar dari comfort zone-nya untuk mewartakan Kristus jauh sampai ke Ikonium, sampai ke Listra, bahkan ke kota-kota Likaonia, Derbe, dan sebagainya. Yang kedua, sampailah Paulus pada suatu tindakan mukjizat, di mana di Listra dia menyembuhkan orang lumpuh. Penyembuhan ini tentu saja mau membuat mata bangsa-bangsa lain bahwa Yesus yang diimani oleh Paulus adalah Yesus yang luar biasa, yang mampu membuat mukjizat. Kemuliaan Allah menjadi luar biasa di sana. Dan yang ketiga, penyembuhan itu akhirnya sekaligus adalah pewartaan bahwa Yesus yang sudah tidak ada secara fisik, namun bangkit dan hidup itu masih tetap berkarya, terutama pada pribadi orang-orang yang lemah, yang membutuhkan, dan khususnya mereka yang beriman. Orang lumpuh itu menjadi sembuh karena imannya. Dan akhirnya yang keempat, kita melihat bahwa Paulus dengan jelas mengatakan, dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun dia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai kebajikan, yaitu menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul berkata demikian, namun hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan kurban kepada mereka. Singkat kata, pewartaan Paulus dan Barnabas membawa sukacita bagi bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Terima kasih Romo atas penjelasan yang begitu bisa kita maknai. Lalu Romo, bagaimana kita yang umat di zaman sekarang ini mencintai Allah gitu Romo? Bagaimana kita mencintai Allah? Kita mencintai Allah pertama-tama dengan beriman yang benar, beriman yang baik. Beriman baik dan benar adalah beriman seperti yang diwartakan Paulus. Allah orang Kristiani bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Artinya, kabar dan warta sukacita yang menghidupkan harus terus-menerus diwartakan. Maka sebagai orang Kristiani, kita bisa mengikuti teladan Paulus.
mewartakan kehidupan itu sendiri sebagai bagian dari nilai-nilai Kristiani. Berpihak pada kehidupan itu sendiri adalah cermin dari Allah yang hidup. Serta mencintai lingkungan sebagai tempat kita hidup bersama adalah cermin bagaimana Allah mencintai kehidupan. Baik, Romo, setelah kita mencintai Allah, bagaimana kita dituntut untuk setia kepada Allah, Romo? Ya. Setia kepada Allah tentu tidak mudah ya. Karena dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul, orang-orang Listra, orang-orang Ikonium, orang-orang yang berbahasa Likaonia masih tergoda untuk menyembah Zeus, menyembah Hermes, menyembah dewa-dewi Yunani, karena di sanalah mereka punya budaya, yaitu kebudayaan Yunani yang dewa-dewinya sangat kuat. Bahkan Paulus pun mereka sebut Hermes, karena Paulus berbicara seperti dewa Hermes. Barnabas pun mereka sebut Zeus, karena Barnabas dianggap powerful, kuat, hebat, seperti Zeus. Apa yang bisa kita tarik di sini? Yang bisa kita tarik di sini adalah senantiasa mengajak orang-orang di sekitar kita beriman dengan baik dan benar. Beriman dengan baik dan benar, beriman dengan setia dan benar, itu berarti berani meninggalkan comfort zone-nya untuk mengikuti Yesus. Orang-orang Likaonia ini adalah orang-orang yang sulit meninggalkan comfort zone-nya. Orang-orang Hermes, orang-orang Derbe, orang-orang Listra, orang-orang Ikonium, mereka sulit meninggalkan comfort zone-nya. Comfort zone-nya adalah beribadah dan beriman kepada dewa-dewi. Pengikut Kristiani adalah pengikut yang setia kepada Allah dengan meninggalkan comfort zone-nya. Beberapa waktu yang lalu misalnya kita masih merasakan sampai sekarang ya, merebaknya virus corona, ya, COVID-19 ya. Iya. Dalam penyebaran dan penularan pandemik yang begitu cepat sampai juga ke Indonesia. Ada beraneka tanggapan pada awal itu merebak di Indonesia di bulan Maret ya. Iya. Orang ada yang merasa kita tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita tidak perlu takut virus corona, kita tetap harus pergi ke gereja. Sedangkan orang yang beriman, berakal sehat mengatakan beribadah bisa di rumah. Kita hindari virus itu di tengah kerumunan, karena resikonya tinggi. Di tengah kerumunan, dengan social distance yang tidak terukur, virus akan mudah menular ya, melalui droplet ketika jemaat bernyanyi, ketika jemaat menjawab doa-doa, dan itu sangat rasional, sangat logis. Maka ada perbedaan di antara umat beriman yang tanda kutip begitu menyerahkan diri sepenuh-penuhnya kepada Tuhan dengan datang ke gereja tanpa antisipasi apapun. Sementara yang rasional masih melihat Tuhan menciptakan akal budi, marilah kita mengantisipasi dengan akal yang diciptakan Tuhan dengan berhati-hati, tetapi juga tidak menjadi paranoid. Yeah. Ada aneka sikap, tetapi jawabannya satu. Bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan tidak ditunjukkan dengan fatalisme yang berlebih-lebihan, yaitu pasrah demikian saja. Tetapi di lain pihak juga tidak menimbulkan paranoid yang berlebih-lebihan. Namun yang jelas kita diajak
untuk waspada, menggunakan semua anugerah yang Tuhan berikan untuk membendung virus ini. Dan apa yang terjadi dalam bacaan kisah para rasul terulang lagi, bagaimana sikap hidup orang beriman. Kita ditantang untuk mencintai Allah, tetapi sekaligus kita ditantang untuk setia pada pilihan kita, mencintai Allah dengan cara yang benar. Iya, terima kasih Romo. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah pada bacaan hari ini tentang kisah para rasul bab 14 ayat 5-18 mengajak kita untuk mencintai dan setia kepada Allah, Sang Pencipta kita. Dan kita akan akhiri dulu Romo di sesi yang pertama ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan lanjutkan ke sesi yang berikutnya. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami, Romo Danto dan Margaret, dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Bagi para sahabat Oase Rohani Katolik yang mau memberikan masukan atau pesan-pesan, dapat mengirimkannya ke nomor handphone 0881 0251 33438. Atau ke alamat email orkaj@yahoo.com. Sahabat, mari kita lanjutkan sesi yang berikut ini. Romo, mungkin ada para sahabat yang baru bergabung di sesi yang kedua ini. Kiranya Romo bersedia untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan di sesi yang pertama tadi. Di sesi pertama kita mendengarkan bacaan kisah para rasul 14, 5-18. Yang intinya bagaimana Paulus dan Barnabas mewartakan Injil, bahkan ikut menyembuhkan seorang yang lemah di antara orang-orang yang bukan Yahudi. Pesan moralnya jelas di sana. Paulus dan Barnabas mengajak orang-orang non-Yahudi itu, orang yang ada di Ikonium, di Derbe, di Likaonia, dan dimanapun, untuk mengasihi Tuhan dan setia kepada Yesus. Iya, makasih Romo. Romo, dari bacaan Injil yang tadi sudah dibacakan, Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pesan atau makna rohani apa yang akan Romo sampaikan berkaitan dengan hal ini? Masih sejalan dengan tema utama dalam bacaan pertama, di mana Paulus dan Barnabas mengajak warga non-Yahudi untuk mencintai Yesus yang hidup dan bangkit itu, maka dalam bacaan Injil Yohanes ini, tema mengasihi masih sangat kuat. Bagi Yesus, mengasihi berarti melaksanakan perintahnya, mengikuti firman-Nya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi jelas di sini, mengasihi Allah juga berarti mengasihi Yesus. Kalau kita melakukan perintah-perintahnya. Yesus masih menambahkan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Kata kasih dikaitkan dengan dua kata kunci. Pertama, melakukan perintah Yesus. Kata kasih dikaitkan juga dengan menuruti firman Yesus. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Sebaliknya, bagaimana dengan orang yang tidak mengasihi? Dengan jelas Yesus mengatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku.
Kalau tidak mengikuti firman-Nya berarti tidak mengasihi Yesus. Dan Yesus masih mengatakan, semua itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat di sini masih ada unsur mengasihinya. Sekalipun Yesus tidak berada bersama dengan kita, Dia juga tetap mengasihi kita dengan mengirimkan Roh Penghibur, Roh Kudus, yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semua yang dikatakan oleh Yesus. Iya, terima kasih Romo. Dan Romo sebagai pengikut Kristus, bagaimana menafsirkan arti mengasihi itu, Romo? Bagaimana menafsirkan arti mengasihi? Ya, jelas ya, mengasihi itu berarti ya mengasihi Allah ya, mengasihi Yesus ya. Dalam kutipan yang lain Yesus juga mengatakan, cintailah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hidupmu. Artinya mencintai Allah ya habis-habisan ya. Tetapi sebenarnya tidak cukup di situ, karena Yesus masih memberikan perintah kasih yang kedua, yaitu cintailah sesamamu manusia. Ya, mencintai sama manusia artinya mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Bahkan mencintai musuh-musuh kita. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena harus berjalan paralel. Kalau kita mencintai Allah, ya kita harus mencintai sama, tidak lain dan tidak bukan. Tapi kalau kita mencintai Allah, tetapi relasi kita dengan sesama, dengan lingkungan hancur-hancuran, maka dipertanyakan iman kita. Apakah betul kita mencintai Allah? Mencintai Allah ya mencintai sama dan lingkungan. Ya. Maka iman kita harus terus-menerus diperbaharui. Cinta kepada Allah diwujudkan dan dikonkretkan dengan cinta kepada sesama. Ya Romo, tadi kan sepertinya mudah untuk diucapkan mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Betul sekali. Nah, misalnya sesuatu itu berkaitan dengan dalam hal memberi. Terkadang orang kayaknya sulit untuk memberi karena dia merasa itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, itu bagaimana Romo pandangan seperti itu, Romo? Ya, Tuhan Yesus sih mengajarkan ya dalam kutipan yang berbeda, jika engkau memberi dengan tangan kananmu, tangan kirimu tidak perlu tahu. Di kutipan yang lain, dalam bacaan Prapaskah misalnya ya, Yesus mengajak para murid belajar dari seorang janda yang miskin. Janda yang miskin memberikan 2 keping uang logam. Sementara orang-orang kaya memberikan banyak uang dari kelebihannya. Dan Yesus mengatakan, janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Itulah kasih, memberi dari kekurangannya. Sementara orang-orang kaya, dia duitnya nggak ada serinya. Meskipun nggak ada serinya, itu bukan apa-apa. Dia memberi dari kelebihannya. Tidak memberi dari kekurangannya. Maka mengasihi berarti ya seperti janda miskin, kita mau peduli kepada orang lain dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita. Tetapi di lain pihak juga kita mencintai sesama itu seperti mencintai diri sendiri. Ya, kalau bisa cintailah musuhmu, itu kan sesuatu yang radikal ya. Iya. Buat saya mencintai musuh ya, ialah Romo. Saya lihat pasangan saya aja yang kemarin selingkuh aja udah melengos. Sekarang saya harus mencintai, bagaimana mungkin? Tidak mudah. Iya. Tapi ya harus dicoba karena itu ajaran Kristiani.
wah Romo, bukankah kalau musuh itu harus kita habisi? Kita doakan supaya dia melarat, kita doakan supaya dia itu hancur. Ya, ajaran Kristiani tidak seperti itu. Doakanlah musuh-musuhmu. Dalam bacaan-bacaan Prapaskah ya, menjelang Paskah itu banyak sekali. Misalnya Yesus mengatakan, jika seseorang meminta jubahmu, berikanlah juga kainmu yang bagus itu. Ya. Tahun ini misalnya kita merayakan tahun pastoral dengan tema bangsa adil, kita adil, bangsa sejahtera. Ya. Bahkan pada awal Januari tahun ini, ya, Keuskupan juga telah membukanya, bahkan mendeklar ya, adanya patung yang disebut patung Yesus Tunawisma ya, patungnya seperti yang ada kita di lihat sini ini ya Romo. Nah, ini patungnya ya. Ini memang seperti tunawisma yang ada di trotoar ya. Tapi kalau kita mencintai Yesus, kita harus mencintai sesama kita. Mencintai tunawisma itu. Apabila engkau memberikan sesuatu kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau telah memberikannya untuk aku. Yesus mengidentikan hidupnya, mengidentikan dirinya dengan orang yang paling hina. Kalau kita bisa peduli kepada orang yang paling hina itu bisa kita baca sebagai orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang terpinggirkan ya, dan orang-orang difabel yang kerap kali jauh dari dan luput dari perhatian kita. Kalau kita bisa berbagi kasih untuk mereka dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, seperti janda miskin yang memberikan hanya 2 uang logam, tapi kita seperti janda miskin itu sudah memberikan ya, seperti hidup kita pada orang-orang yang lebih membutuhkan. Itulah cara kita mencintai Yesus. Mencintai Yesus secara konkret dengan mencintai sesama yang membutuhkan dan berkekurangan di sekitar kita. Baik Romo, dengan kata lain Yesus hadir kepada kaum lemah, miskin, tersingkirkan dan juga yang difabel ya Romo ya. Betul. Dan itulah makna kasih yang kita bisa berikan kepada sesama kita. Betul sekali. Dan Romo tadi bicara mengenai mengasihi. Nah, lalu kita sering berdoa Bapa kami. Dan di situ ada kalimat bahwa Tuhan ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Mengucapkan mungkin mudah ya Romo. Tadi Romo sudah memberikan beberapa contoh. Boro-boro mau mengasihi musuh kita, sama pasangan kita aja kadang-kadang sulit. Nah, kira-kira kiat-kiat apa Romo supaya kita dengan rendah hati bisa mengampuni sesama kita Romo? Iya, trik-trik mengasihi dan mengampuni, khususnya mengampuni itu bagaimana ya? Karena gini, mengampuni itu suatu sikap, ya, dan sikap itu tidak taken for granted, tetapi sesuatu yang diedukasi, yang diteladankan, yang dibiasakan. Misalnya kalau kita dalam rumah tangga lihat kakak beradik berkelahi, kita mengajarkan bagaimana sang kakak harus bisa mengampuni adiknya. Adik bisa meminta maaf atau kakak bisa minta maaf kepada sang adik. Dibiasakan. Termasuk kalau orang tua bersalah, ya jangan arogan. Saya kepala rumah tangga atau saya ibu rumah tangga yang saya berkuasa atas kamu. Ketika anak-anak remaja ya diajari saja bahwa oke, mama papa salah. Mohon maaf. Bisa juga. Berani mengungkapkan. Berani mengungkapkan, tidak harus arogan. Dan itu harus dibiasakan. Karena mengampuni itu bukan sesuatu yang sekali lagi dari lahir langsung bisa mengasihi, langsung bisa mengampuni, tetapi melalui pendidikan. Dan pendidikan iman yang paling dekat dengan itu ya keluarga.
Kalau orang tua berantem di rumah dan tidak bisa memberi teladan bagaimana mengampuni, saya yakin anak-anak pun akan besar dalam suasana yang tidak mudah untuk bisa memaafkan. Lebih mudah untuk mendendam, sakit hati berkelamaan, tidak bisa loss dan membiarkan, oke, take it easy, take it easy. Saya mau mengampuni kamu, saya mau kembali berteman dan bersahabat dengan kamu. Kita tinggalkan pengalaman yang kurang buruk, kita mulai dengan hidup yang baru dan sebagainya. Kalau itu dibawa terus sampai dewasa, maka hidup rumah tangganya juga sulit untuk bisa mengampuni. Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Istri memasak makanan keasinan, wah, Langsung marah. suaminya marahnya luar biasa. Sementara suaminya pulang malam lebih daripada target, biasa jam 6, sekarang jam 9 baru pulang. Istrinya bisa marah luar biasa. Jadi bagaimana komunikasi dengan saling memaafkan itu harus mulai dibangun. Dibangun sejak dari anak masih sedini mungkin. Sehingga pengampunan yang adalah bagian dari iman Kristiani itu juga dengan demikian bertumbuh dan berkembang. Ya, jadi pertama melalui pendidikan karakter, pendidikan keluarga sejak dari dini. Yang kedua, mengampuni itu bisa dilatih juga dengan cara sering membaca firman Tuhan. Ya, bagaimana kita belajar Yesus pribadi yang mudah mengampuni. Bagi pengikut Kristus, kita mengikuti teladan Yesus yang pemaaf dan mudah mengampuni. Nah, kalau dipikir, berapa kali itu 12 rasul itu menyakiti Tuhan Yesus, mulai dari menyangkal, mulai bunuh diri, sampai akhirnya di jalan salibnya hanya tersisa satu yang ikut Yesus sampai Yesus wafat. Dari 12. Itu persentasenya kecil sekali, tidak sampai 10%. Tapi Yesus mengampuni, bahkan kepada orang yang disalib di kirinya, dia tetap berdoa, Tuhan ampunilah sebab dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Atau hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Singkat kata, pengampunan adalah suatu proses, tetapi juga kita bisa melihat inspirasinya dari hidup Yesus itu sendiri. Dan tentu saja, kalau Yesus di sini mengatakan aku akan mengirimkan roh penghibur, kita juga mohon rahmat. Mohon rahmat untuk terus-menerus bisa mengampuni. Seperti yang dikatakan di dalam doa Bapa kami. Biarlah engkau mengampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, etc. Singkat kata, pengampunan itu adalah suatu karakter yang harus dibiasakan. Suatu inspirasi yang harus digali dari Injil, dari teladan Yesus sendiri. Dan suatu rahmat yang harus kita minta. Mohonlah rahmat itu. Karena roh penghibur itu sudah dijanjikan oleh Yesus. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam aku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Termasuk mengajarkan bagaimana cara kita memaafkan, mengampuni. Iya, luar biasa Romo, bahwa tadi yang pertama pendidikan karakter itu harus dimulai dari keluarga. Bila orang tua mengajarkan salah, maka anaknya akan menjadi salah terus. Tapi kalau orang tua mengajarkan hal yang baik, maka anak-anak juga akan bisa membina keluarga yang baik pula. Betul. Lalu yang kedua tadi bicara mengenai kita harus berpaku pada firman Tuhan, karena di situ ajaran kebenaran, kasih, karena Yesus adalah kasih ya Romo ya. Yang ketiga adalah mohon rahmat dari Tuhan, karena kita manusia lemah, kita selalu membutuhkan rahmat Tuhan untuk kita bisa mengampuni sesama. Dan ini adalah hal-hal yang
perlu kita jiwai, dan dari bacaan pertama dan juga bacaan Injil mengajarkan kita akan kesetiaan kepada Allah. Betul. Dan Romo, dari kelemahan-kelemahan kita tadi berakhir kepada tadi, kalau orang tidak mengampuni maka dia akan bisa luka yang berkepanjangan. Kalau tadi masih ibaratnya tarafnya masih rendah soal mengampuni, tapi kalau dia sudah terluka, nah kira-kira mungkin Romo punya pengalaman di umat dan sebagainya. Kalau orang sudah luka batin, apa yang harus dilakukan Romo? Karena kadang-kadang kalau orang yang sudah luka batin mau mendengarkan orang lain aja udah menolak. Nah, kira-kira apa Romo? Iya, baik. Ini kan persis pertanyaannya kalau di dalam firman Tuhan ketika Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku? 70 kali 7 kalikah? Nah, pertanyaan ini berasal dari suatu pemahaman bahwa dia sudah terlalu terluka. Ketika seseorang yang bersalah kepada dia, diampuni. Bersalah lagi kepada dia, diampuni. Sampai berapa kali gitu. Ya. Sampai 7 kalikah? 7 itu udah maksimal buat orang Yahudi. Sampai 7 kalikah Tuhan? Tapi apa jawab Yesus? 70 kali 7 kali. Artinya apa? Apakah jumlahnya 499? Oh, dihitungin satu, saya ngampunin si A, si B sampai 499. Tidak. Saat itu 70 kali 7 kali adalah suatu simbol bahwa bilangan keramat ini adalah bilangan yang tak terhingga. Sampai berapa kali? Tak sampai berkali-kali, sampai tak terhingga, sampai kamu kuat. Kalau saya sudah pernah terluka, apakah saya bisa mengampuni? Dicoba mengampuni. Paling tidak saya mengampuni dengan kata-kata saya, meskipun pikiran dan hati saya belum. Syukur kalau bisa dengan kata-kata dan pikiran, meskipun hati saya belum. Lebih sempurna antara kata-kata ya, pikiran ya, hati ya. Sinkron. Ya. Tapi saya saya sudah bisa mengampuni itu. Kata-kata, pikiran, dan hati saya sudah mengampuni orang ini. Tapi saya tidak bisa melupakan. Ya sudah. Tetapi mengampuni itu tidak bersyarat. Artinya, Romo, saya bisa mengampuni, tapi saya tidak bisa melupakan peristiwa itu. Pertanyaan saya, apakah mengampuni dan melupakan peristiwa itu dua hal yang berbeda atau sebetulnya satu kesatuan? Mengampuni itu termasuk melupakan peristiwa itu sehingga kita mulai hidup yang baru. Pertanyaannya, banyak orang membedakan. Saya bisa mengampuni pikiran saya, kata-kata saya, hati saya, tapi saya belum bisa melupakannya. Ya, ini belum bisa mengampuni juga 100%. Mengampuni itu ya berarti berusaha dan berupaya melupakan peristiwa buruk masa lalu. Luka batin berarti saya belum bisa melupakan peristiwa yang melukai saya. Ya, itu artinya belum mengampuni 100%. Ya nggak apa-apa. Kalau Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, dicoba lagi. Mungkin nanti waktu yang akan menyelesaikan. Sampai kapan ya kita nggak pernah tahu. Tergantung dari upaya seseorang untuk punya niat mengampuni, ya, tergantung dari rahmat Allah yang senantiasa kita mohon supaya bisa melepaskan dan bisa mengampuni seseorang. Tergantung dari banyak faktor, tetapi kita percaya, ya, iman sekecil apapun, ya, seperti biji sesawi dia bisa memindahkan gunung. Sekecil apapun pengampunan saya, pikiran, perkataan, perbuatan, dan melupakan, itu menjadi kekuatan dahsyat bagi kita untuk melangkah menuju ke depan dengan lebih mantap dan lebih baik.
Sungguh luar biasa ya Romo, kalau tadi kalau seseorang tidak bisa mengampuni atau seseorang luka batin, itu sama seperti kita dalam memanggul salib kita jatuh karena kelemahan kita. Tetapi dengan kita mohon rahmat dari Tuhan, kita bangkit kembali untuk menuju kepada kita sebagai pengikut Kristus untuk meneladani Kristus yang bangkit untuk kita semua ya Romo. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani kita pada hari ini, dan akhir kata kita mau mohon doa dan berkat dari Romo Danto. Saudara pemirsa Oase Rohani Katolik, kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan bersama-sama doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu pada hari ini kami boleh belajar dari firman bagaimana Paulus dan Barnabas tetap mengasihi dan setia kepadamu dengan mewartakan Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit itu kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Dan kini melalui Injil Yohanes kami pun ditegaskan lagi, ditekankan lagi, semacam diberi peneguhan untuk tetap mengasihi Engkau melalui sesama di sekitar kami. Terima kasih atas perjumpaan pada hari ini ya Tuhan. Semoga firman-Mu meneguhkan kami, meyakinkan kami untuk mengasihi sesama kami, untuk berani mengampuni pada orang yang bersalah kepada kami, dan dengan demikian kami boleh mengasihi Engkau dengan lebih baik, seperti Bapa mengasihi Yesus. Curahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar di masa Paskah ini kami senantiasa berbuat kasih dan berani mengampuni kepada sesama di sekitar kami. Doa ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian Romo Danto dan Margaret mohon undur diri. Semoga perbincangan rohani pada hari ini dapat menginspirasi kehidupan para sahabat Oase Rohani Katolik dan saya pada hari ini dan pada masa-masa yang akan datang. Dan pada hari ini kita diajarkan untuk lebih mencintai dan setia kepada kehendak Allah. Sahabat, dengan demikian kita akhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini. Amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Allah Bapa, sungguh besar
seperti Bapamu murah hati. Inilah amanah sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi. Berbagi iman dan harapan, berbagi kasih persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa. Berbela rasa pada yang lemah kecil, berbela rasa pada miskin tersingkir, berbela rasa pada yang sakit cacat, sesama sukacita, Bapa pun sukacita. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Inilah amanah sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi. Berbagi iman dan harapan, berbagi kasih persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa, aksi nyata berbela rasa. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.